Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sehat? Masih semangat? Sudah siap untuk pembelajaran teks prosedur? Silakan berdoa terlebih dahulu. Apabila materi ini terlalu cepat, silakan diulangi lagi. 1, 2, 3, come on! Selamat berjumpa di kelas 11. Silakan kalian baca pendahuluan dari modul berikut. Modul ini membahas mengenai teks prosedur. Apapun hal yang kalian lakukan secara bertahap, urut, dan runtut merupakan ciri-ciri dari sebuah teks prosedur. Entah itu teks prosedur sederhana atau teks prosedur kompleks. Dengan daring ini, kami berharap kalian tetap mengikuti prosedur kesehatan yang dianjurkan dan tetap semangat untuk belajar walaupun sedang berada di rumah masing-masing. Oke, silakan kalian baca. Modul ini bisa kalian pelajari secara individu ataupun berkelompok. Dalam mempelajari kegiatan belajar, kalian jangan lupa mengerjakan latihan evaluasi yang telah Bapak sediakan di bawah. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian telah menguasai isi yang terkandung dalam modul ini. Pakai bisa ya? Oke, dalam modul ini kalian akan mempelajari KD 3.1 dan 4.1. Mengkonstruksi informasi yang berupa pernyataan umum, tahapan dalam teks prosedur. 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulis. Pengembangannya adalah mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, langkah-langkah tahapan yang disampaikan dalam setiap teks prosedur. Membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, langkah-langkah, tahapan yang telah disampaikan dalam teks prosedur. Info resmi, ya benar-benar tak sedikit, info resmi, anu bukan ya. Yang 4.1 menyusun pernyataan umum, tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulis. Mempresentasikan dan menanggapi, merevisi teks prosedur. Oke, lihat bagan berikut ini.
Cara menyusun teks prosedur yang pertama, mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Menunjukkan pernyataan umumnya, kalian harus paham apa itu pernyataan umum dan bagaimana tempatnya pun di mana. Menuliskan tahap-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan. Setelah kamu memahami, kamu ungkapkan pernyataan umum dan tahapannya bagaimana isinya. Terus kemudian kamu menulis pernyataan umum dan tahapan. Setelah kamu paham, kamu bisa menulisnya lagi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mengungkapkan kembali struktur teks prosedur itu apa aja, mengungkapkan kembali aspek kebahasan yang ada dalam teks prosedur itu apa saja. Ada imperatif, ada deklaratif, ada interrogatif, kamu bisa menyampaikan. Terus kemudian pengembangan teks prosedur, menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Jadi di sini kamu dari memahami, menjelaskan kembali sampai yang terakhir kamu bisa membuat teks prosedur itu lagi. Oke, teks prosedur tetap kamu harus memperhatikan mana pernyataan umum, langkah-langkah, kemudian kesimpulannya seperti apa. Kalian harus memahami itu. Oke, silakan dibaca. Tujuannya mengidentifikasi teks prosedur, memperhatikan isi, membuat rancangan teks prosedur, mempresentasikan sama menanggapi dan merevisi teks prosedur yang sudah disajikan oleh teman kalian. Silakan dibaca uraian materinya. Oke, di bawah Bapak memiliki dua contoh teks prosedur. Silakan kamu pahami. Yang pertama adalah teks cara mematikan PC atau laptop. Itu tujuannya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Oke, setelah kalian paham yang teks pertama, silakan teks kedua. Ada membuat getuk lindri. Di situ ada tujuan, ada alat bahan, ada langkah-langkahnya. Silakan kalian baca dan pahami. Paham tadi teks 1 sama teks 2? Ini adalah rangkuman pembelajaran pada pagi hari ini.
Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah. Nanti akan Bapak bahas di bawah. Pada teks prosedur dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir karena saling berkaitan. Iya, nanti mati. Oke, tujuan teks prosedur untuk memudahkan pembaca maupun mendengar agar mengikuti langkah perintah isi teks. Agar urut struktur teks prosedur ada 3. Silakan kamu pahami. Yang pertama tujuan. Apa tujuannya membuat teks prosedur? Tujuannya kamu membuat ketulindri tadi itu apa? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Sama ada penegasan ulang, kesimpulan atau penutup. Dari 2 teks tadi silakan nanti kamu bandingkan perbedaannya apa. Oke, ciri-ciri teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Itu contohnya, tolong matikan keran itu. Yang mengandung unsur imperatif itu apa? Dengarkan, unsur imperatif itu dia biasanya suatu kata ada imbuhannya partikel k, la, dan i. Matikan, mati tambahi kan. Kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif itu biasanya memiliki ciri-ciri ada imbuhannya me. Kalau pasif itu ada imbuhannya di. Yaitu ada konjungsi, kata hubung, terus kemudian kata keterangan, memperinci. Ibu mengiris lobak menggunakan pisau. Pisau saja sudah cukup, tapi untuk memperjelas lagi dikasih pisau tajam. Nah, setelah itu kalian memahami macam-macam teks prosedur. Ada 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, sama teks prosedur protokol. Silakan kamu baca dan pahami. Oke, tugas pembelajaran pada kali ini adalah itu kamu lihat yang D, baca kembali teks 1 sama teks 2 di atas. Analisis teks 1 sama teks 2 di atas dengan mencari perbedaan minimal 5. Ya, terus yang ketiga, saya tambah yang ketiga. Teks 1 itu termasuk teks prosedur apa? Teks kedua termasuk prosedur apa dan apa alasannya.